Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Marta Pardosi, NIM 210306091 dari PTNA Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Saya di sini akan menjelaskan enzim dari mata kuliah biokimia. Soal yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim dan berikan contohnya. Struktur molekul dari enzim terdiri atas dua, yaitu protein dan juga kofaktor. Enzim ini biasanya disebut dengan holoenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu protein atau yang disebut juga dengan apoenzim. Pada apoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus protestik disebut dengan koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Kofaktor dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim atau senyawa organik atau vitamin, di mana senyawa kovalen akan berikatan dengan enzim dan kedua gugus protestik atau mineral. Contoh enzim yaitu amilase, tripsin, lipase, DNA, polimerase, dan lainnya. Soal yang kedua, jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Model yang pertama, model kunci atau lock and key, di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan satu substrat saja pada sisi aktifnya. Gembok diibaratkan sebagai enzim dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk lalu dia akan lepas dari enzim. Yang kedua, model kecocokan terinduksi di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu, substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya. Yang pertama itu ada oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase ini adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan, contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase. Enzim transferase ini adalah enzim yang ikut serta dalam pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus, contohnya heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase. Hidrolase ini merupakan kelompok enzim yang sangat penting pada pengolahan makan, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air, contohnya tripsin. Yang keempat ada liase. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air, contohnya piruvat dekarboksilase. Yang kelima, isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru, contohnya malat isomerase. Yang terakhir atau yang keenam ada ligase atau sintase. Enzim ligase ini adalah enzim yang mengkatalis pembentukan ikatan-ikatan tertentu, contohnya piruvat karboksilase. Soal yang keempat, jelaskan sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga, enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu, tiap perubahan ada zat tertentunya diperlukan suatu enzim tertentu pula. Misalnya enzim
amilase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2, amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Yang keempat, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik, misalnya itu ada enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Jadi, cara kerja katalisator itu suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawa ke puncak energi menuju reaktif yang disebut dengan tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa tertentu pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu meningkatkan suhu dan kedua memberinya katalis. Soal yang keenam, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama itu suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 Celcius derajat, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Yang kedua, pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi basa kuat. Contohnya enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga, konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Soal yang terakhir, jelaskan bagaimana mekanisme dari feedback inhibition. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim bekerja pada tahap awal E1, dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z, yaitu dihambat oleh produk akhir atau Z memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate B, C, D selama proses metabolisme kerja. Demikianlah video yang dapat saya bawakan kali ini. Sekian dan terima kasih.